Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat hadir pada seminar online di Zoom Meeting pada pagi hari ini. Baiklah, yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lembaga PAUD, kemudian kepada para panitia dalam mengadakan acara program parenting ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin dan bunda-bunda semuanya yang telah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti program parenting melalui seminar online ini. Baiklah, saya Minda Sari sebagai pemateri hari ini akan berbagi sedikit ilmu dan sharing dengan bunda-bunda semuanya terkait dengan bagaimana sih peran kita sebagai orang tua dalam mengembangkan bakat dan minat anak-anak kita. Baiklah, pertama-tama, apa sih itu bakat dan minat? Mengapa sulit menemukannya pada anak-anak kita? Nah, ini karena setiap anak itu istimewa, maka mereka pun memiliki bakat dan minat yang istimewa pula. Terus, apa bedanya bakat dengan minat? Bakat merupakan kemampuan bawaan berupa potensi yang masih perlu kita kembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Sedangkan minat adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kenikmatan. Nah, bunda-bunda, seorang anak bisa saja memiliki minat dan bakat lebih dari satu. Misalnya, seorang anak memiliki minat di bidang menari, menyanyi, bermain bola, dan lain sebagainya. Ada anak yang mengetahui dan menemukan minat dan bakatnya, namun juga ada anak yang tidak menemukan minatnya dan merasa tidak memiliki bakat apapun. Terus, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, bakat ini kan merupakan potensi terpendam yang tersembunyi dalam diri seseorang. Agar dapat muncul, dia perlu digali, ditemukan, dilatih, dan dikembangkan. Seorang anak yang merasa tidak memiliki kemampuan apapun bisa disebabkan oleh pengasuhan orang tuanya. Seperti yang telah saya jelaskan tadi ya bunda-bunda. Nah, gaya pengasuhan ini seringkali tidak sengaja menyebabkan konsep diri anak itu menjadi jatuh. Karena banyak orang tua yang menganggap anaknya biasa-biasa saja, nothing special. Bisa jadi kita termasuk di dalamnya nih bunda. Kita tidak memperhatikan minat mereka. Yang terjadi kita justru sibuk mendaftarkan anak-anak kita dari satu kelas yang lainnya yang kita inginkan. Niat kita memang baik, ingin anak-anak kita memiliki kemampuan di berbagai hal. Tapi, pernahkah kita bertanya dalam hati, apakah anak kita memang menginginkannya? Atau jangan-jangan hanya sekedar dendam positif diri kita karena obsesi kita di waktu dulu yang tidak tercapai, sehingga kita ingin anak kita ini yang meneruskannya. Nah, kasus seperti ini banyak terjadi loh bunda-bunda. Atau jika bukan karena dendam positif, kita menjadi orang yang latah terhadap lingkungan sekitar. Misalnya nih bunda, ketika teman-teman kita mendaftarkan anaknya misalnya les menghitung cepat dengan metode yang praktis. Nah, kita pun ikut-ikutan meleskan anak kita. Dampak dari pemaksaan minat ini berakibat buruk bagi anak kita loh bunda. Anak merasa jiwanya itu terkekang, tidak merdeka, karena tak mampu mengembangkan minatnya sendiri. Biasanya, anak akan malas mengikutinya
dan mencuri-curi waktu untuk bolos bila tidak ketahuan oleh orang tuanya. Jadi ini harus hati-hati ya Bunda. Nah, masa tumbuh kembang merupakan momen yang sangat membahagiakan, sekaligus mengharuskan orang tua untuk memberikan perhatian ekstra. Pasalnya, pada momen ini, orang tua tidak boleh melewatkan hal penting, yaitu mengenali minat dan bakat anaknya. Nah, setiap anak itu tumbuh dengan minat dan bakat yang berbeda. Misalnya sebut saja ada anak yang berbakat di bidang olahraga, kesenian, akademis, dan sebagainya. Karenanya haram bagi orang tua untuk menyamaratakan minat dan bakat anaknya dengan minat bakat anak orang lain, gitu ya Bunda. Nah, disinilah orang tua, kita sebagai orang tua nih, memiliki peran penting untuk mengenalinya, membantu, mengarahkan, sekaligus mengasah minat dan bakat anak. Baiklah Bunda-Bunda, sekarang saya akan mengasih tips tentang bagaimana sih mengasah bakat dan minat anak-anaknya. Oke, yang pertama, kita berikan stimulus. Nah, berikan stimulus atau memberikan rangsangan pada anak agar mereka bisa bereksplorasi terhadap diri dan lingkungannya. Karena orang tua adalah pendidik utama, maka jangan pernah bosan untuk memberikan rangsangan atau stimulus pada anak agar minat dan bakatnya semakin terasah. Nah, saat anak mulai tertarik nih mempelajari sesuatu, jangan ragu memberi kesempatan kepadanya untuk belajar. Misalnya, memperkenalkan anak dengan berbagai macam bentuk kegiatan, olahraga, aktivitas seni, sampai berbagai profesi yang ada di sekeliling anak. Nah, yang kedua, amati, yaitu kita mengamati tingkah laku dan kegemarannya. Satu hal yang tidak boleh terlewatkan bila orang tua ingin mengembangkan minat dan bakat anak, yaitu mengamati apa yang menjadi kegemaran anak tersebut. Nah, misalnya nih, si anak sangat senang bila difoto atau selalu berpose bagaikan model sungguhan saat di depan kamera, sehingga selalu ingin mempelajari pose-pose ala model ternama. Maka kita sebagai orang tua dapat mengarahkan pada kegiatan-kegiatan seperti lomba foto, kemudian atau seperti lomba model-model begitu ya Bunda. Nah, dengan begitu anak akan semakin senang karena merasa mendapat dukungan penuh dari orang tuanya. Nah, yang ketiga, beri ruang untuk bereksplorasi. Bila orang tua sudah mengetahui minat dan bakat anaknya nih, jangan ragu untuk memberikan ruang agar mereka dapat bereksplorasi dan mengekspresikan kemampuan yang dimiliki. Nah, yang keempat, berikan dukungan positif. Hal yang tidak kalah penting yaitu selalu memberikan dukungan positif terhadap pilihan anak. Pasalnya, dukungan positif adalah hal yang sangat dibutuhkan anak agar dapat mengembangkan minat dan bakatnya secara optimal. Nah, bentuk dukungan positif ini dapat berupa seperti pujian bila anak berhasil meraih sebuah pencapaian dari minat yang dimilikinya. Sekali lagi nih Bunda, mengenali dan mengembangkan minat dan bakat anak bukanlah hal yang mudah. Perlu kesabaran dan ketelatenan dari orang tua agar semuanya tepat sasaran. Jadi kita itu jangan terburu-buru memutuskan anak harus mengembangkan hal tersebut, karena anak sedang dalam masa eksplorasi dan mencoba segala hal. Apalagi nih Bunda, pada masa sekarang, pada masa pandemi, nah ini merupakan kesempatan nih bagi orang tua untuk berinteraksi dengan anak-anaknya, terutama dalam menemukan bakat dan minat mereka.
Oke bunda-bunda, dari penjelasan saya tadi, dari ilmu sharing yang saya bagikan tadi, nah panitia sudah mengumpulkan nih pertanyaan dari bunda-bunda semuanya. Saya akan mencoba nih menjawab permasalahan yang bunda hadapi. Nah panitia sudah mengumpulkan nih pertanyaan dari bunda-bunda semuanya. Saya akan mencoba nih menjawab permasalahan yang bunda hadapi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa yang mereka sukai merupakan minat mereka dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan teman? Oke, minat yang tinggi akan bertahan lama. Jika anak kita menyukai sesuatu dalam jangka waktu yang lama, maka kita bisa menilai anak kita memiliki minat di bidang tersebut. Dari minat akan berkembang menjadi bakat. Misalnya nih, anak kita menyukai permainan catur dan minatnya bertahan lama. Lalu setelah kita leskan, ternyata ada peningkatan. Maka berarti ia berbakat menjadi pemain catur yang hebat. Jadi, jika minat anak kita ini setelah dikembangkan ada peningkatan, maka ia berbakat di bidang yang ia minati. Nah, setelah kita mengetahui minat dan bakat anak kita, maka selanjutnya kita memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan bakat mereka. Gimana ya caranya? Yang pertama, hendaknya kita mengerti tentang perkembangan anak, baik dari segi kecerdasan, emosi, sosial, fisik, dan spiritual. Nah, dengan demikian kita bisa memahami kondisi perkembangan anak dan mengetahui bagaimana sih sebaiknya pengasuhan kita setiap usia anak tersebut. Nah, yang kedua, memahami cara otak bekerja. Prinsip kerja otak itu, bila hati senang, otak akan menyerap lebih banyak. Jadi, jangan sekali-kali memaksa anak untuk ikut les tertentu, padahal anak tidak menyukainya, karena akan sia-sia jadinya nanti bunda. Anak akan merasa jiwanya terpenjara dan otaknya ini tidak menyerap informasi yang masuk dengan optimal. Nah, yang ketiga, mengenali minat anak. Kemudian kita harus mengetahui modalitas belajar. Nah, kenali gaya belajar anak, apakah lebih banyak visual, auditorial, atau kinestetik. Nah, selanjutnya mengetahui apa itu bermain. Lagi anak usia dini bunda, belajar seraya bermain. Kita bisa melihat apakah anak suka dengan apa yang mereka mainkan pada saat mereka bermain. Dari sini kita juga bisa melihat minat dan bakat mereka. Setelah kita mengetahui minat dan bakat anak, teruslah kita kembangkan nih dengan memberinya fasilitas dan kesempatan yang mendukungnya untuk meningkatkan bakatnya tersebut dan jadikan ia champion di bidang tersebut. Oke bunda. Oh iya bunda, saya mau cerita nih tentang anak yang berbakat yang semoga nanti insya Allah bunda-bunda termotivasi ya dari cerita saya ini. Ayah bunda yang berbahagia, tentu mengenal Hi Ahle. Siapa ya? Nah, ini seorang pianis muda asal Korea Selatan yang menjadi perhatian dunia dengan permainan pianonya di tengah keterbatasan fisik yang ia miliki. Hi Ahle ini lahir tahun 1985 dari ibu yang luar biasa. Meski dalam kandungan ia mengetahui bahwa anaknya ini akan lahir dengan kecacatan, namun ia tetap mencintai buah hatinya dengan sepenuh hati. Ternyata benar, saat lahir anaknya ini menderita Down syndrome dan kedua tangannya hanya memiliki 4 jari. Dia juga terlahir dengan kakinya hanya sebatas lutut. Wah, itu gimana ya bunda? Oke bunda, bayangkan nih jika kita yang ditakdirkan oleh Allah memiliki anak seperti Hi Ahli. Bisakah kita menjadi seperti ibunya yang menerima kondisi putrinya dengan hati yang ikhlas dan tetap menyayangi dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, sehingga
Akhirnya, ia tidak terfokus pada kekurangan putrinya. Bahkan dengan kasih sayangnya, ia berhasil membantu putrinya ini menemukan bakat yang istimewa, yang ia sebut sebagai special gift, anugerah spesial dari Tuhan. Wah, keren ya Bunda. Nah, dari cerita ini semoga mata hati kita terbuka dengan fenomena tersebut. Seorang anak yang memiliki keterbatasan fisik saja bisa menjadi bintang di bidang yang ia senangi. Tentu hal ini tidak luput dari pengasuhan ibundanya yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita pun bisa nih melejitkan anak-anak kita menjadi bintang yang bersinar terang. Pertama kali yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah keyakinan bahwa setiap anak kita adalah pribadi yang spesial. Tanamkan kuat dalam hati. Karena jika kita tidak menganggap anak kita spesial, maka kita tidak bisa terjangkit penyakit yang disebut parentogenik. Apa itu? Yaitu penyakit suka membanding-bandingkan seorang anak dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan teman-temannya. Nah, itu penyakit orang tua kebanyakan nih pada zaman sekarang. Nah, untuk itu sekali lagi, jika kita tidak menanamkan kuat nih dalam hati kita, kita sering lupa dan lalai bahwa anak kita ini unik. Karena sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada setiap individu keunikan, keistimewaan yang berbeda-beda. Karena setiap kita adalah pribadi yang spesial. Dan tak ada dua pribadi yang sama semuanya. Bahkan yang kembar identik pun Bunda ada memiliki perbedaan. Meski secara fisik nih mereka sama, tapi pasti mereka memiliki potensi dan bakat yang berbeda. Masing-masing mereka unik dan spesial. Itulah anak-anak. Nah, jadi setiap anak adalah bintang. Allah telah menganugerahi mereka dengan berbagai potensi yang spesial. Potensi atau bakat ini baru akan muncul bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan. Nah, tugas kita sebagai orang tua harus membantu mereka dalam menemukan setiap bakat istimewa yang terpendam dalam dirinya. Oke Bunda, untuk itu akui keberadaan dan keunikan mereka ya. Beri mereka kesempatan untuk mengeksplorasi bakat dan minatnya. Kemudian, dukung mereka untuk terus mengasah keistimewaannya tersebut. Dan jadikan mereka champion di bidangnya. Maka, kelak, bintang dalam jiwa mereka akan bersinar terang dan merdeka. Selamat menikmati indahnya sinar bintang anak-anak kita. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu dan sharing yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya dan dapat diterapkan sehingga dapat mengembangkan minat dan bakat anak-anaknya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.